Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Tresnawati SPD dari GLS Citra SDN Angkasa 1 yang akan menjawab tantangan literasi Nusantara pada bulan Oktober, yaitu mendongeng cerita keagamaan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengisahkan tentang kisah Rasulullah di saat beliau akan meninggal dunia. Turunnya surat An-Nasr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwadha fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bermula dari surat An-Nasr diturunkan, surat ini menandai wafatnya Rasulullah dalam waktu yang tidak lama setelah surat ini diturunkan. Penafsiran Ibnu Abbas tentang surat An-Nasr ini, Jabir bin Abdillah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril berkata, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridho." Rasulullah lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk berkumpul di masjid kaum muslim, segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau berkhutbah, "Wahai manusia, wahai kaum muslimin, Nabi model apa aku ini bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kematianmu ya Rasulullah. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima Allah, wahai Nabi kami." Nabi berkata, "Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah tersakiti olehku baik sengaja ataupun tidak sengaja, silahkan kalian berdiri untuk meminta balasan kepadaku." Seluruh sahabat tidak ada yang menjawab. Mereka semua sedih karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak akan lama lagi berada di dunia. Semua menundukkan kepala karena saat perpisahan sebentar lagi akan terjadi dengan Rasulullah yang sangat dikasihi. Kemudian Rasul berkata lagi, "Wahai kaum muslim, sahabat-sahabatku, demi Allah dan demi hakmu atas kalian,
"Wahai Bilal, ambillah cambuk yang ada di rumahku." Kata Rasulullah memberi perintah kepada Bilal. "Baik ya Rasulullah." Kemudian Bilal menuju rumahnya Fatimah untuk mengambil cambuk. "Wahai Fatimah putri Rasulullah, aku diminta untuk meminta cambuk, mengambil cambuk dari rumahmu akan digunakan untuk ukasa." Kemudian Bilal menerima cambuk dari ukasa. Fatimah berkata, "Ukasa, ada apa? Rasulullah meminta cambuk dariku." "Tidak tahu ya Fatimah, aku tidak tahu untuk apa cambuk ini." Kemudian Fatimah menyerahkan cambuk itu kepada Bilal. Bilal kemudian menerima cambuk dari ukasa. Bilal kemudian menerima cambuk dari Fatimah. Dengan tangan bergetar, Bilal menerima cambuk dari Fatimah, kemudian diberikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini cambuk, silakan berikan kepada ukasa." Akhirnya cambuk itu diterima oleh ukasa. Setelah ukasa menerima cambuk dari Rasulullah, kemudian Umar dan Abu Bakar berdiri. "Wahai ukasa, kalau kamu akan mencambuk Rasul, cambuklah aku saja berdua. Cambuklah kami berdua 100 kali." "Wahai Umar, wahai Abu Bakar, biarlah aku yang dicambuk." Kemudian Ali pun berdiri. "Wahai ukasa, cambuklah aku sepuasmu," kata Ali. "Jangan meminta kepada Rasul, aku tidak sanggup melihat engkau mencambuk Rasulullah di hari-hari terakhir hidupnya." Kemudian Hasan dan Husain cucunya juga berdiri. "Wahai ukasa, aku saja yang kau cambuk, aku saja yang kau cambuk, jangan kakekku." Kemudian, "Wahai kaum muslim, sahabat-sahabatku, demi Allah dan demi hakku atas kalian, siapa yang pernah tersakiti olehku, silahkan berdiri untuk menuntut balas kepadaku." Sahabat semakin menangis. Tidak ada satu orang pun yang berani berdiri untuk meminta balas kepada Rasulullah. Ketiga kalinya Rasul bertanya, "Wahai umatku, barang siapa yang pernah merasa tersakiti olehku, silakan berdiri untuk menuntut balas kepadaku sebelum aku nanti di akhirat diadili oleh Allah." Akhirnya ada seorang kakek dari belakang yang berdiri. "Saya ya Rasulullah." Beliau bernama Ukasa. Sahabat Nabi semuanya terkejut. Di hari-hari beliau terakhir, ada yang berani tega untuk meminta balas, menuntut balas kepada Rasulullah yang sangat mulia. Umar berdiri. "Ukasa, ada apa engkau? Kamu tega menuntut balas kepada Rasul? Apa yang telah dilakukan Rasul kepadamu?" Kata Umar sangat marah. "Wahai Umar, diamlah kau. Biarkan Ukasa
memberikan penjelasan. Silakan Ukasa, apa yang engkau ingin minta dariku untuk menuntut balas? Ukasa berkata, wahai Rasulullah, jika engkau tidak menuntut, tidak mengatakan berulang kali agar aku menuntut balas, aku tidak akan pernah melakukannya. Tapi karena engkau berulang kali mengatakan ini dan meminta kepada kami, maka aku memberanikan diri untuk berkata kepada engkau ya Rasulullah. Silakan Ukasa, apa yang ingin engkau minta dariku? Ya Rasulullah, pada saat perang Badar, tentu engkau masih ingat saat itu, aku mendahului untamu, kemudian engkau tidak sengaja ataukah sengaja hendak memecutku atau hendak memecut untaku, dan cambukmu mengenai badanku pada saat itu. Oleh sebab itu hari ini aku akan meminta balas kepadamu. Umar dan Abu Bakar berdiri. Dia sangat kaget dengan permintaan daripada Ukasa. Wahai Ukasa, berani-beraninya engkau meminta untuk mencambuk Rasulullah di masa Rasulullah akan wafat seperti ini? Umar, Abu Bakar, biarlah Ukasa menuntut balas padaku. Wahai Bilal, Ukasa memegang cambuk, kemudian menghadap memandang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika aku kena cambukmu, pada saat itu aku tidak mengenakan baju selai pun. Apa? Kata Umar. Kamu ingin meminta Rasul dicambuk tanpa baju? Iya, kata Ukasa. Aku ingin engkau membuka bajunya. Akhirnya Rasul membuka baju karena akan dicambuk oleh Ukasa. Semua para sahabat tidak sanggup melihat apabila Ukasa mencambuk Rasul dengan baju, dengan tanpa baju. Ketika Rasul membuka baju, harum semerbak. Majelis itu penuh dengan wangi semerbak. Terlihat kulitnya yang putih mulus. Ukasa memandang Rasulullah. Kemudian beliau melemparkan cambuknya sambil berlari kepada Rasul, langsung memeluk Rasul. Ya Rasulullah, izinkan kulitku menyentuh kulitmu yang halus dan wangi. Semua menangis sedih. Saat-saat perpisahan dengan Rasulullah akan segera tiba. Wahai umatku, saksikanlah jika engkau akan melihat Ukasa bersamaku kelak di surga, karena saking mencintainya kepadaku. Para sahabat yang lain semua menangis bahagia. Ternyata Ukasa tidak jadi mencambuk Rasul. Dia hanya akal-akalan ingin menyentuh kulit Rasul yang putih mulus dan harum. Dan semua di majelis itu menyaksikan kulit putih Rasul yang harum semerbak. Wahai Ukasa, apakah engkau memaafkanku? Kata Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak akan memaafkanmu ya Rasul? Aku merindukanmu, aku mencintaimu. Wahai umatku,
Jika engkau ingin berdampingan denganku di surga, cintailah aku. Demikianlah kisah Ukasa yang mencintai Rasul, ingin memeluk Rasul dengan meminta kisos untuk dicambuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan nih siapa? Bu